Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah, ya sehat-sehat saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon maaf, Pak, sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar karena saya harus mewawancarai Bapak terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, Bapak. Mungkin Bapak mau memperkenalkan diri sebelumnya. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suhroyadi, Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri Panyirapan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Sini saya mengapresiasi Ibu Neng Widya Puspitasari yang alhamdulillah telah lulus sebagai calon guru penggerak, yang mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SDN Penyerapan ini tentunya hal yang positif buat kemajuan di SDN Penyerapan, dan mudah-mudahan tidak hanya Bu Widya saja, karena tahun kemarin juga alhamdulillah sudah ada, yaitu dari angkatan 7. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi guru-guru yang lain untuk mengikuti calon guru penggerak. Ya, terima kasih Bapak atas perkenalannya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ya Pak ya wawancaranya. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, untuk mengidentifikasi suatu persoalan, tentunya kita harus memahami dulu apa itu yang dimaksud dengan istilah dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika di sini mempunyai arti bahwa suatu persoalan di mana nilai penyelesaiannya adalah baik dan baik atau benar dan benar, sementara untuk bujukan moral di sini mempunyai nilai penyelesaian yaitu antara benar dan salah. Baik, Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus atau permasalahan yang mempunyai nilai benar dan benar, di sini tentunya kita harus benar-benar memahami apakah nilai benar itu bisa bermanfaat untuk orang banyak, artinya mempunyai manfaat yang lebih besar untuk orang banyak, atau mempunyai manfaat yang sedikit. Nah, di sini kita harus berani untuk mengambil suatu keputusan yang tentunya yang bermanfaat untuk orang banyak, sehingga keputusan yang kita ambil tentunya bisa sesuai harapan semua pihak. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya mungkin yang pertama kita harus mengidentifikasi permasalahannya apa, siapa yang membuat kesalahan tersebut. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi hal tersebut, baru kita mencari untuk solusi penyelesaiannya. Nah, setelah permasalahan ini diselesaikan, tentunya untuk langkah yang ketiga yaitu kita merefleksikannya. Apakah keputusan yang kita ambil itu tadi bisa untuk kepentingan orang banyak atau hanya untuk sebagian kecil saja. Baik, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya katakan tadi, ketika kita mengambil sebuah keputusan, tentunya keputusan itu harus diambil seefektif mungkin. Artinya kalau masalah itu ringan, bisa saja bisa saja masalah itu bisa langsung kita selesaikan saat itu juga. Tetapi kalau memang permasalahan itu cukup rumit, nah tentunya kita harus mengambil
waktu yang tepat, dengan waktu yang mungkinlah enjoy, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan mungkin banyak ya, hanya mungkin kita ambil salah satu contoh saja di sini. Ketika ada dua orang yang bermasalah, biasanya kedua orang ini saling mempertahankan pendapat mereka karena mungkin pendapat mereka dianggap benar. Nah, di sini tentunya ini akan menimbulkan tantangan bagi kita. Nah, di sini kita tentunya sebagai pimpinan harus lebih menggali lagi informasi yang tepat, informasi yang benar, sehingga ketika kita mengambil keputusan tidak ada di antara dua pihak ini yang merasa dikecewakan. Jadi keduanya merasa puas atas keputusan yang kita ambil, sehingga mereka bisa menerima dengan lapang dada. Baik, Bapak. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau tata kala mungkin disesuaikan dengan berat atau ringannya suatu permasalahan. Kalau memang permasalahan itu cukup ringan, ya mungkin tanpa prosedur lagi, maka masalah tersebut langsung diselesaikan saat itu juga. Karena tidak ada gunanya lah kita menunda-nunda persoalan. Ketika ada persoalan yang kita tunda, tentunya ini akan menghambat ke langkah kita berikutnya. Karena persoalan itu semakin kita tunda, mungkin besok atau lusa akan nambah lagi persoalan yang lain, sehingga akan terus bertumpuk masalah itu. Jadi kalau memang persoalan itu ringan, kita selesaikan saat itu juga. Hanya ketika memang permasalahan ini cukup berat, cukup rumit, nah tentunya tadi kita harus meminta masukan dari rekan sejawat atau teman-teman yang lain, karena biasanya kalau kita ada banyak masukan dari teman yang lain, itu ide-ide itu ada ide yang mungkin lebih baik dari ide kita. Nah, tentunya ini akan bermanfaat, sehingga ketika memang permasalahan itu sulit, ya kita selesaikan dalam waktu atau prosedur yang telah kita tentukan, dibantu dengan rekan-rekan yang lain. Baik, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk hal yang mempermudahnya tadi, ketika kita melibatkan semua pihak, ya baik itu rekan sejawat ataupun komite ataupun masyarakat, ketika kita menghadapi suatu permasalahan, nah tentunya permasalahan ini akan lebih mudah kita selesaikan, karena dengan tadi berbagai masukan yang positif, tentunya kita akan lebih mudah untuk menentukan dan menyelesaikan masalah itu. Sehingga kalau memang masalah itu hasil keputusan bersama, artinya kita mengadakan musyawarah dengan cara mufakat, semua elemen yang tergabung dalam penyelesaian masalah itu akan menerima hasil keputusan dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Baik, Pak, untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau pembelajaran saya kira akan sangat banyak sekali, karena semakin banyak masalah tentunya akan membuat sikap dan pribadi kita akan lebih dewasa. Karena yang namanya masalah itu, kalau memang masalah itu kita hadapi, kita selesaikan dengan secara baik, tentu akan menimbulkan
akan menjadikan suatu pengalaman bagi kita saat ini ataupun pengalaman nanti kita di masa yang akan datang ketika kita menghadapi suatu jabatan yang tentunya menjadi tugas kita. Untuk itu pengalaman-pengalaman ini akan menjadi bekal bagi kita untuk di masa yang akan datang. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Kegiatan wawancara kita hari ini sungguh sangat menginspiratif sekali, terutama bagi saya sebagai calon guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin di sekolah nanti ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Semoga kita selalu sehat, selalu semangat, dan semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, saya tutup kegiatan wawancara hari ini Pak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu sebelumnya saya mengganggu waktunya sebentar karena saya harus mewawancarai Ibu terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, mungkin Ibu mau memperkenalkan diri sebelumnya, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nurlia, saya Kepala UPT SD Negeri Pagedongan, Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan tamu dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Widya Puspitasari yang berasal dari SD Negeri Panyerapan. Saya cukup mengapresiasi sekali dengan adanya calon guru penggerak, umumnya di Kecamatan Baros, ya khususnya di SD Negeri Panyerapan, di mana dalam hal ini dengan adanya guru penggerak, mudah-mudahan bisa membawa pendidikan di Kecamatan Baros ini menjadi lebih baik lagi. Ya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja ya, Bu ya, wawancaranya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Sebelumnya, sebelum mengidentifikasi kasus-kasus yang disebut dengan dilema etika dan bujukan moral, terlebih dahulu kita harus memahami arti dari dilema etika dan bujukan moral itu sendiri. Di mana dalam hal ini pengertian dilema etika adalah di mana situasi atau kondisi ataupun keadaan suatu kasus di mana di dalamnya itu mengalami keadaan benar lawan benar. Nah, adapun bujukan moral di sini keadaan benar lawan salah. Mungkin itu yang saya ketahui. Dengan begitu kita dapat mengidentifikasi kasus yang termasuk dilema etika dan bujukan moral. Gitu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Terkait dengan pertanyaan Ibu Widya itu, pastinya saya selaku pimpinan, ya kita harus jeli ya, kita harus jeli dengan melihat tingkat kebenarannya, di mana kita harus berani mengambil keputusan yang sudah kita ambil ketika keduanya itu punya nilai yang sama. Nah, dengan begitu kita harus melihat
dari nilai yang sama kebenarannya, kita harus bisa melihat nilai manfaatnya agar dapat diterima oleh semua pihak atau semua kalangan. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang akan saya lakukan pastinya kita mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Setelah itu mencari suatu solusi dari masalah yang terjadi, dan kita merefleksikannya. Setelah merefleksikan atas keputusan yang kita ambil, mungkin itu langkah-langkah yang saya ambil gitu ya. Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentunya kita harus mencari cara seefektif mungkin ya, cara seefektif mungkin. Selain itu cara penyelesaiannya juga kita harus melihat terlebih dahulu tingkat dari kerumitan masalah itu sendiri. Ya, kalau misalkan atau apabila masalah itu dirasa ringan, ya tentunya kita bisa langsung menyelesaikannya. Dan apabila masalah itu dirasa berat ya tentunya kita selaku pimpinan tidak akan mengambil keputusan sendiri, melainkan kita akan mencari pendapat dari orang lain seperti teman sejawat ya, agar keputusan yang kita ambil dapat diterima. Baik, Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dari setiap masalah pasti akan menemukan suatu tantangan, di mana saya rasa banyak sekali tantangan yang dalam hal ini saya akan coba menjawab pengalaman saya selama menjadi seorang pimpinan, ketika dengan contoh ya Bu Wid, ketika kita melihat teman kita ya yang merasa sedang di kondisi ada suatu permasalahan, maka kita harus mampu memberi pelayanan terbaik untuk mereka berdua yang sedang mengalami situasi yang kurang kondusif ya. Dengan begitu nggak apa-apa, nanti diedit langsung ya. Dengan begitu kita memberi pelayanan terbaik terhadap keduanya agar mereka tidak merasa kecewa. Mungkin itu. Baik, Ibu, terima kasih untuk pertanyaan yang selanjutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk penyelesaian masalah dalam ini saya tidak punya jadwal atau tata kala yang Ibu sebutkan tadi, melainkan tetap kita harus melihat kadar dari suatu masalah, dimana kalau masalah itu dirasa ringan, maka saya akan secepatnya menyelesaikan permasalahan itu. Dan apabila masalah itu dirasa berat, ya itu tadi yang sudah saya sebutkan di pertanyaan yang sebelumnya, saya akan meminta bantuan dari beberapa orang yang memiliki kepentingan. Baik, terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah
atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan tentunya di suatu instansi atau di sekolah ada elemen masyarakat ya yang bisa membantu saya dan bisa saya libatkan. Kami saling bekerja sama. Selain itu pula di sini juga adanya paguyuban dari setiap kelas. Mungkin itu bisa membantu kami untuk mempermudah menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tidak lupa pula dengan menyelesaikan suatu masalah itu mencari jalan dengan cara musyawarah untuk Baik, Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan terakhir, Bu. ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya. Tentunya dengan adanya berbagai masalah di sekolah, khususnya dilema etika, kita bisa mengambil hikmah. Semakin banyak masalah, mungkin tingkat kedewasaan saya selaku pimpinan di sekolah ini semakin bertambah. Mungkin itu. Iya, Ibu. Baik, terima kasih Ya. atas jawabannya, Ibu. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatannya untuk kita berbincang dan berwawancara pada kegiatan hari ini. Tetap sehat, Amin. tetap semangat. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya tutup ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.